Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai organisasi Budi Utomo dan Sarekat Islam. A. Sejarah Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Gedung Stovia, Jakarta oleh para pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa Stovia yang saat itu diketuai oleh Sutomo. Organisasi ini menjadi organisasi pertama yang lahir di Indonesia. Pembentukannya berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan kampanye di kalangan priai Jawa dengan mendirikan yayasan beasiswa. Kemudian disusul dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Istilah Budi Utomo terdiri atas kata yang berarti perangai atau tabiat dan utomo yang berarti baik atau luhur. Istilah ini pun bisa menggambarkan tujuan organisasi Budi Utomo berdiri, yakni bentuk perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangai atau tabiat. Adapun pendiri organisasi Budi Utomo antara lain Sutomo, Suraji Tirtonegoro, Gunawan Mangunkusumo, dan lain-lainnya. Tak lama, tujuan organisasi Budi Utomo berubah menjadi memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa di Jawa dan Madura. Pada waktu itu, ide persatuan seluruh Indonesia dalam tujuan organisasi Budi Utomo belum dikenal. Pada tanggal 8 Agustus 1908, pengurus Budi Utomo mengadakan rapat untuk membahas rencana Kongres Budi Utomo yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 1908. Dalam rapat itu dihasilkan 4 keputusan, yakni 1. Yogyakarta disahkan sebagai tempat pelaksanaan kongres. 2. Kongres terbuka untuk umum. 3. Pengurus Budi Utomo akan mengirimkan perwakilannya untuk menemui Gubernur Jenderal guna memberitahu rencana pelaksanaan Kongres Budi Utomo. Dan yang terakhir, menunjuk Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai Ketua Kongres. Kongres pertama Budi Utomo dilaksanakan selama 3 hari, terhitung sejak tanggal 3 Oktober hingga 5 Oktober 1908 di Gedung Sekolah Pendidikan Guru Jetis, Yogyakarta. Kongres ini dihadiri 300 peserta yang terdiri dari priai, dokter, jaksa, guru, pelajar, pejabat Belanda, wartawan, wakil-wakil golongan Belanda dan Cina, wanita, serta golongan rakyat. Setelah kongres pertama ditetapkan, tujuan Budi Utomo adalah mengusahakan kemajuan yang selaras untuk negeri serta bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian dan peternakan, perdagangan, teknik, industri, dan kebudayaan. Kongres Budi Utomo berhasil menetapkan dan mengesahkan pengurus organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga Budi Utomo, serta tujuan organisasi. Kongres ini merombak susunan pengurus Budi Utomo yang awalnya terdiri dari siswa-siswa Stovia, digantikan dengan tokoh-tokoh yang dianggap lebih berpengalaman dan pantas memangku jabatan pengurus. Di antaranya, Raden Adipati Tirtokusumo sebagai ketua, Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua, Raden Mas Dwi Josuwoyo sebagai sekretaris 1, Sosro Sugondo sebagai sekretaris 2, Raden Mas Panji Gondo Atmojo sebagai bendahara, Suryo Diputro, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Raden Jaya Subroto sebagai komisaris. B. Sejarah Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Dagang Islam atau yang biasa disingkat sebagai SDI pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1905 dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya serta memiliki hak dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. Raden Mas Tirto Adi Suryo pada tahun 1909 mendirikan Sarekat Dagang Islamia di Batavia. Pada tahun 1910, Tirto Adi Suryo mendirikan lagi organisasi semacam itu di Buitenzorg. Demikian pula di Surabaya, Haji Umar Said Cokro Aminoto mendirikan organisasi serupa tahun 1912.
Cokro Aminoto masuk SI bersama Hasan Ali Surati, seorang keturunan India yang kelak kemudian memegang keuangan surat kabar SI utusan Hindia. Cokro Aminoto kemudian dipilih menjadi pemimpin dan mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam. Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain seperti bidang politik. SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara Muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat Muslim. Pada waktu SI mengajukan diri sebagai badan hukum, awalnya Gubernur Jenderal Edinburgh menolak. Badan hukum hanya diberikan pada SI lokal. Walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik, tetapi dalam kegiatannya SI menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Artinya, SI memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. Seiring dengan perubahan waktu, akhirnya SI Pusat diberi pengakuan sebagai badan hukum pada bulan Maret tahun 1916. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Volksraad tahun 1917, yaitu Hos Cokro Aminoto. Sedangkan Abdul Muiz yang juga tergabung dalam Sentral Sarekat Islam menjadi anggota Volksraad atas namanya sendiri berdasarkan ketokohan dan bukan mewakili Sentral SI sebagaimana halnya Hos Cokro Aminoto yang menjadi tokoh terdepan dalam Sentral Sarekat Islam. Tapi, Cokro Aminoto tidak bertahan lama di lembaga yang dibuat pemerintah Hindia Belanda itu, dan ia keluar dari Volksraad yang kita kenal sekarang semacam Dewan Rakyat. Hos Cokro Aminoto ketika itu telah menyuarakan agar bangsa Indonesia diberi hak untuk mengatur urusan dirinya sendiri, tetapi hal ini ditolak oleh pihak Belanda. Kongres pertama diadakan pada bulan Januari 1913 di Surabaya. Dalam kongres ini, Cokro Aminoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar bangsa Indonesia, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi, serta mengembangkan kehidupan religius dalam masyarakat Indonesia. Kongres kedua diadakan di Surakarta yang menegaskan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa. Para pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota. Pada tanggal 17 hingga 24 Juni 1916 diadakan Kongres SI yang ketiga di Bandung. Dalam kongres ini, SI sudah mulai melontarkan pernyataan politiknya. SI bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Tahun 1917, SI mengadakan kongres yang keempat di Jakarta. Dalam kongres ini, SI menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri. Dalam kongres ini, SI mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat. SI pun mencalonkan Hos Cokro Aminoto dan Abdul Muiz sebagai wakilnya di Volksraad. Sekian dari saya, atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.